Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imekre kembali hadir di seri cinta ke-132. Masih membahas tentang sila dan kemoralan. Hari ini di tanggal 3 Juni 2024. Tidak bosan-bosannya saya selalu menceritakan pentingnya menjaga sila. Dan selamat malam Bro Hedi, selamat malam Bro dan si semua yang sudah bergabung. Tidak bosan-bosannya saya selalu menjelaskan di dalam sharing Dhamma betapa kita sangat penting untuk menjaga sila kita. Dan malam ini ada beberapa sutta yang akan saya bacakan, sehingga sutta-sutta pendek dan ada satu sutta panjang, tapi tidak semua saya bacakan yang ada hubungannya dengan sila. Dan sekarang saya mau membacakan dari Anguttara Nikaya 4 121 Attanuwada Sutta, yaitu mencela diri sendiri. Para biku, ada 4 bahaya ini. Apakah yang 4 ini? Bahaya mencela diri sendiri, bahaya dicela oleh orang lain, bahaya hukuman, dan bahaya alam tujuan buruk. Apakah bahaya mencela diri sendiri? Di sini seseorang merefleksikan demikian. Jika aku melakukan perbuatan buruk melalui jasmani, ucapan, dan pikiran, tidakkah aku akan menegur diriku sendiri karena perilakuku? Karena takut akan bahaya mencela diri sendiri, ia meninggalkan perbuatan buruk melalui jasmani dan mengembangkan perbuatan baik melalui jasmani. Apa ya perbuatan buruk melalui jasmani? Apapun yang ada hubungannya dengan perbuatan lewat badan, memukul, misalnya menendang, ya, yang dilakukan dengan jasmani ini, dan mengembangkan perbuatan baik melalui jasmani. Lalu ia meninggalkan perbuatan buruk melalui ucapan dan mengembangkan perbuatan baik melalui ucapan. Apa yang dimaksud dengan perbuatan buruk melalui ucapan? Marah-marah, maki-maki, sila keempat ya, pelanggaran itu yaitu misalnya mengadu domba, kemudian juga kemudian bergosip, ya, itu adalah termasuk perbuatan buruk melalui ucapan. Dan juga ada perbuatan misalnya buruk melalui ucapan adalah bohong. Misalnya kalau ada yang bertanya, memangnya harganya berapa? Harganya tidak masuk katanya. Nah, tapi sebetulnya udah murah. Harusnya masuk. Kalau dia bilang nggak masuk dan itu sudah murah, itu termasuk pelanggaran sila keempat, yaitu berbohong. Jadi kita harus waspada dan hati-hati dengan ucapan, pikiran, dan perbuatan kita. Lalu ia meninggalkan perbuatan buruk melalui ucapan, mengembangkan perbuatan baik melalui ucapan. Apa maksudnya? Perbuatan baik melalui ucapan yaitu memuji orang yang memang patut dipuji, ya. Jadi mengatakan hal-hal baik tentang orang-orang. Kalau kita sudah tahu seseorang melakukan perbuatan buruk, kita sudah tidak perlu mengompori lagi. Seperti itu, daripada kita nanti bergosip, ya bro dan sis ya. Mungkin kalau orang-orang yang mendengar ini mengerti apa yang saya maksud, karena belum lama ada kasus. Nah, kemudian ia meninggalkan perbuatan buruk melalui pikiran dan mengembangkan perbuatan baik melalui pikiran. Jadi pikiran ini kita tidak boleh memikirkan hal-hal negatif. Kenapa? Kalau kita pemeditator, kemudian kita berpikir, orang itu jahat banget ya sama saya ya, nanti pasti dia akan jatuh atau dia akan apa. Itu perbuatan pikiran yang negatif akan bisa mengkondisikan kalau memang tepat orang lain celaka karena pikirannya. Jadi memang harus berhati-hati dengan ucapan, pikiran, dan perbuatan. Nah, di sini mengembangkan perbuatan baik melalui pikiran. Mendoakan, semoga semua makhluk berbahagia, semoga alam semesta ikut berbahagia. Itu adalah
pengembangan perbuatan baik melalui pikiran. Ia mempertahankan dirinya di dalam kemurnian. Inilah yang disebut bahaya mencela diri sendiri. Apakah bahaya dicela oleh orang lain? Di sini seseorang merefleksikan demikian. Jika aku melakukan perbuatan buruk melalui jasmani, ucapan, dan pikiran, tidakkah orang lain akan menegurku karena perilakuku? Karena takut akan bahaya dicela oleh orang lain, ia meninggalkan perbuatan buruk melalui jasmani, mengembangkan perbuatan baik melalui jasmani, meninggalkan perbuatan buruk melalui ucapan, dan mengembangkan perbuatan baik melalui ucapan. Seandainya kita dimarah-marahi, kita diam saja. Tidak perlu menjawab orang kalau lagi emosi, marah-marah, kemudian kita timpa dengan kata-kata lagi, itu akan menimbulkan peperangan ya bro dan sis ya. Ia meninggalkan perbuatan buruk melalui pikiran dan mengembangkan perbuatan baik melalui pikiran. Ia mempertahankan dirinya di dalam kemurnian. Inilah yang disebut bahaya dicela oleh orang lain. Dan apakah bahaya hukuman? Di sini, seseorang melihat raja-raja menangkap seorang pencuri yang telah melakukan tindak kriminal. Mereka menjatuhkan berbagai hukuman kepadanya. Mereka mencambuknya dengan cemeti itu atau pecut ya. Memukulnya dengan rotan, memukulnya dengan tongkat pemukul. Mereka memotong tangannya, memotong kakinya, memotong tangan dan kakinya, memotong telinganya, memotong hidungnya, memotong telinga dan hidungnya. Mereka menjatuhkan kepadanya siksaan panci bubur. Maksudnya bubur panas yang dilempar ke dalam seseorang. Itu ya tentunya sakit dan perih ya. Cukuran kulit kerang yang digosok, mulut rahu. Saya kurang tahu apa itu yang dimaksud dengan mulut rahu. Lingkaran api, tangan menyala, helai rumput, pakaian kulit kayu, kijang, kail daging, kepikan uang, cairan asin, tusukan berporos, gulungan tikar jerami, dan mereka menyiramnya dengan minyak mendidih. Dan mereka membuangnya agar dimangsa oleh anjing-anjing, dan dalam keadaan hidup ia ditusuk dengan kayu pancang dan kepalanya dipenggal dengan pedang. Ia berpikir ketika raja-raja menangkap seorang pencuri yang telah melakukan tindakan kriminal, mereka menjatuhkan berbagai hukuman kepadanya. Karena takut pada bahaya hukuman, ia tidak merampas barang-barang milik orang lain. Ini disebut sebagai bahaya hukuman. Dan apakah bahaya alam tujuan yang buruk? Di sini seseorang merefleksikan demikian. Perbuatan buruk melalui jasmani memiliki akibat buruk di masa depan. Inilah yang dimaksud dengan karma atau perbuatan. Perbuatan buruk melalui ucapan memiliki akibat buruk di masa depan. Betul banget. Perbuatan buruk melalui pikiran memiliki akibat buruk di masa depan. Sekarang, jika aku melakukan perbuatan buruk melalui jasmani, ucapan dan pikiran, maka dengan hancurnya jasmani, setelah kematian, aku akan terlahir kembali di alam sengsara, di alam tujuan yang buruk, di alam rendah, di neraka. Karena takut pada bahaya alam tujuan yang buruk, ia meninggalkan perbuatan buruk melalui jasmani dan mengembangkan perbuatan baik melalui jasmani. Ia meninggalkan perbuatan buruk melalui ucapan dan mengembangkan perbuatan baik melalui ucapan. Ia meninggalkan perbuatan buruk melalui pikiran dan mengembangkan perbuatan baik melalui pikiran. Ia mempertahankan dirinya di alam kemurnian. Ini disebut bahaya alam tujuan yang buruk. Jadi orang ini kalau sudah punya pengertian tentang karma, hukum karma atau hukum sebab akibat, maka akan takut melakukan perbuatan-perbuatan salah. Pelanggaran sila yang saya lihat di seputar itu terjadi karena dasar akar sebenarnya itu karena keserakahan atau loba. Kemudian kebencian, karena benci maka dia melakukan sesuatu
perbuatan atau ucapan atau pikiran, dosa dan moha, LDM, loba, keserakahan, dosa, kebencian, dan moha, delusi, menganggap segala hal itu adalah milikku. Jadi karena dia berpikir, oh saya hebat, oh saya apa, itu jadi delusi, bro dan sis. Jadi sebenarnya kita ini berusaha belajar untuk menurunkan, bahkan melepaskan ego kita, bukan menambah ego dengan mengembangkan keserakahan atau loba atau dosa, kebencian atau delusi. Kita harus waspada di sini karena kalau kita tidak hati-hati kita akan terjebak di dalam pelanggaran sila. Demikianlah para biku, ini adalah 4 bahaya itu. Jadi di Atanuwada Sutta ini pada saat saya membaca ini bagus sekali untuk merenungkan perbuatan kita. Kalau bro dan sis bisa misalnya sebelum tidur, kita bukan overthinking tetapi kita berpikir hari ini berapa banyak perbuatan baik yang sudah saya lakukan. Hari ini berapa banyak perbuatan buruk yang sudah saya lakukan. Lalu saat muncul memori-memori hari ini, bila ada perbuatan buruk yang kita lakukan, kita langsung melakukan meditasi pemaafan. Supaya apa? Jangan membiarkan sesuatu yang buruk itu terendap. Kita memaafkan diri sendiri. Mungkin tadi saya tidak sengaja meninggikan suara saya. Mungkin tadi saya tidak sengaja membuat semut itu mati pada saat saya nyiram air misalnya. Jadi pada saat kita melakukan kontemplasi ini, atau perenungan-perenungan ini, maka kita bertekad setelah melakukan pemaafan, maka kita kemudian melakukan meditasi cinta kasih kepada semua makhluk dan semua alam semesta untuk orang-orang yang sudah sampai ke sana. Sehingga dengan bisa merenungi sutta ini, yaitu tentang mencela diri sendiri, maka kita akan ada di dalam jalur untuk kita tidak lagi mau untuk melakukan kesalahan-kesalahan, ya, karena kesalahan itu berasal dari pikiran, perbuatan, dan ucapan. Jadi harus waspada bro dan sis. Nah, bagaimana kita sekarang ada pesan dari Buddha untuk rumah tangga. Di sini saya mau mengutip dari Digha Nikaya 16 Mahaparinibbana Sutta. Saya tidak membacakan dari awal karena Sutta Digha Nikaya itu panjang sekali. Yang saya akan mulai adalah dari 1 bagian 20. Kalau bro dan sis membuka sutta tersebut, mari bersama-sama. Di Pataligama, orang-orang mendengar bahwa Sang Bhagawa telah tiba di sini. Dan para umat-umat awam Pataligama datang menghadap Sang Bhagawa, memberi hormat kepada beliau, duduk di satu sisi dan berkata, "Sudilah Bhagawa menetap di rumah peristirahatan kami." Dan Sang Bhagawa menerima dengan berdiam diri. Mengetahui penerimaan beliau, mereka bangkit dari duduk, memberi hormat dan berbalik dengan sisi kanan menghadap Sang Bhagawa. Karena kalau dari sisi kanan menghadap Sang Bhagawa, ini adalah sisi kanan ini sesuatu hal yang menghormati sebenarnya. Kemudian pergi ke rumah peristirahatan, membersihkan lantai, mempersiapkan tempat duduk untuk beliau, menyediakan kendi-kendi air. Kendi-kendi air ini biasanya bisa juga untuk mencuci kaki, ya seperti itu, atau mencuci bowl atau mangkuk patanya dan mengisi lampu minyak. Kemudian mereka menghadap Sang Bhagawa, memberi hormat, berdiri di satu sisi. Semuanya telah siap di rumah peristirahatan. Sekarang adalah waktunya bagi Sang Bhagawa untuk melakukan apa yang dianggap baik. Kemudian Sang Bhagawa merapikan jubahnya, membawa jubah dan mangkuknya, dan pergi bersama para biku menuju rumah peristirahatan. Di sana beliau mencuci kakinya, masuk dan duduk menghadap ke timur, dengan punggungnya bersandar di pilar tengah. Dan para biku setelah mencuci kaki mereka
masuk dan duduk dengan punggung bersandar di dinding barat menghadap ke timur, dan dengan Sang Bagawa duduk di depan mereka. Dan para umat-umat Pataligama setelah mencuci kaki mereka masuk dan duduk dengan punggung bersandar di dinding timur menghadap barat, dan dengan Sang Bagawa di hadapan mereka. Nah, ini pesan dari beliau. Kemudian Sang Bagawa berkata kepada para umat awam Pataligama, para perumah tangga, ada 5 bahaya bagi seseorang yang bermoral buruk, yang gagal dalam moralitas. Apakah 5 itu? Pertama-tama, ia akan menderita kehilangan harta benda karena melalaikan tugas-tugasnya. Kedua, ia akan mendapatkan reputasi buruk karena moralitas yang buruk dan perbuatan salah. Jelas seseorang bila melanggar sila dan diketahui oleh orang-orang, dia akan mendapatkan reputasi buruk karena tidak perlu membicarakan, tapi orang-orang akan tahu bahwa ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Dan ketiga, kelompok apapun yang ia datangi, apakah Katiya, Brahmana, perumah tangga, atau petapa, ia melakukannya dengan perasaan segan dan malu. Orang yang sudah melakukan kesalahan biasanya punya rasa malu terhadap perbuatan kesalahan mereka. Keempat, ia meninggal dunia dalam keadaan bingung. Kelima, setelah meninggal dunia, saat hancurnya jasmani, ia muncul di alam yang tidak baik, takdir yang buruk, di alam menderita, di neraka. Ini adalah 5 bahaya bagi seseorang yang bermoral buruk. Jadi selalu pada saat kita membaca atau mendengar sutta, diberitahu yang hal-hal yang kurang baiknya. Kemudian akan diberitahu hal-hal baiknya. Dan para perumah tangga, nggak cuma dikasih tahu yang negatifnya aja ya bro dan sis. Sini Sang Buddha juga memberitahu apa akibat dari bermoralitas yang baik. Ada 5 keuntungan dari seseorang yang bermoralitas baik dan yang berhasil dalam moralitas. Apakah yang 5 ini? Pertama, karena penuh perhatian terhadap tugas-tugasnya, ia memperoleh keuntungan dan kekayaan. Kedua, ia memperoleh reputasi baik karena moralitas dan perbuatan baiknya. Jelas, kalau seseorang menjaga sila tentunya ia akan mempunyai reputasi yang sangat baik. Jadi, tapi kalau dia tidak melakukan silanya dengan baik, dia akan memperoleh seperti tadi ada reputasi buruk. Ketiga, kelompok apapun yang ia datangi, apakah Katiya, Brahmana, perumah tangga, atau petapa, ia melakukannya dengan penuh keyakinan dan penuh percaya diri. Kenapa? Karena tidak ada rasa bersalah. Karena kalau orang-orang yang menjaga sila dengan baik, kita itu tenang aja jalan kemanapun tanpa rasa takut atau khawatir. Kemudian keempat, ia meninggal dunia dengan tenang dan tidak bingung. Kelima, setelah meninggal dunia saat hancurnya jasmani, ia muncul di alam yang baik di surga. Inilah 5 keuntungan dari seseorang yang bermoral baik dan yang berhasil dalam moralitas. Jadi di sini Buddha sudah memberikan contoh bahwa adalah hal-hal yang sangat baik untuk kita karena itu berpengaruh kepada diri kita sendiri. Terutama tentu tidak perlu membicarakan tentang contoh karmanya. Tapi dari perbuatan baik atau buruk saja itu akan berdampak menjadi wipaka atau hasil. Ini yang Buddha berusaha jelaskan dalam berbagai cara. Dan makanya kenapa tentang sila ini banyak sekali sutta-sutta yang bagus di mana Sang Buddha meninggalkan untuk kita dan kita tinggal mencari ya. Kemudian Sang Bagawa memberikan nasihat, memicu semangat dan mengembirakan para umat awam Pataligama dengan khotbah dhamma hingga larut malam. Kemudian beliau membubarkan mereka dengan berkata, para perumah tangga, malam hampir berlarut.
berlalu. Sekarang adalah saatnya bagi kalian untuk melakukan apa yang kalian anggap baik. Baik, Bagawa. Mereka menjawab dan bangkit dari duduk dan memberi hormat kepada Sang Bagawa, berbalik dengan sisi kanan menghadap beliau dan pergi. Dan Sang Bagawa melewatkan sisa malam itu di rumah peristirahatan yang kosong setelah kepergian mereka. Saat itu Sunida dan Wasakara, para menteri Magadha, sedang membangun benteng di Pataligama sebagai pertahanan terhadap para Waji. Dan saat itu ribuan dewa sedang berdiam di Pataligama. Dan di bagian yang didiami oleh para dewa yang berkekuasaan tinggi, mereka mempengaruhi pikiran para pejabat tinggi kerajaan agar memilih tempat itu sebagai tempat tinggal mereka. Dan di bagian yang didiami oleh para dewa yang berkekuasaan menengah dan rendah, mereka juga mempengaruhi pikiran para pejabat kerajaan menengah dan rendah agar memilih tempat itu sebagai tempat tinggal mereka. Dan Sang Bagawa dengan mata dewanya yang melampaui mata manusia, melihat ribuan dewa memilih tempat tinggal di Pataligama. Dan setelah terjaga di pagi hari, beliau berkata kepada Yang Mulia Ananda, "Ananda, siapakah yang membangun benteng di Pataligama?" Bagawa, Sunida dan Wasakara, para menteri Magadha, sedang membangun benteng sebagai pertahanan terhadap para Waji. Ananda, seolah-olah mereka telah berkonsultasi dengan para dewa 33. Sunida dan Wasakara membangun benteng di Pataligama. Aku melihat dengan mata dewaku bagaimana ribuan dewa memilih tempat tinggal di sini. Ananda, sejauh luasnya alam para Arya, sejauh luasnya perdagangan dalam satu kota, ini akan menjadi kota utama Pataliputa, menebarkan benihnya jauh dan luas. Dan Pataliputa akan menghadapi 3 bahaya dari api, dari air, dan dari perselisihan internal. Ada pertanyaan dari Sis Suka Parahita. Malam Sis, gimana cara melakukan meditasi pemaafan terutama untuk diri sendiri? Karena jika saya kelepasan bernada tinggi suka merasa bersalah sendiri. Betul. Terutama orang-orang tua nih yang suka marah-marah sama anaknya. Ini penting ya, jadi untuk memaafkan kalau biasanya orang yang suka marah-marah itu pasti ada rasa bersalahnya ya. Jadi bagaimana caranya? Itu duduk relax. Bro dan sis boleh juga masuk ke YouTube channel saya, Brenda Imekre. Di situ ada panduan meditasi pemaafan. Atau juga panduan meditasi pemaafan dari almarhum Bante Wimala Ramsi, yaitu duduk dan mengatakan pada diri sendiri, saya memaafkan diri saya sendiri karena telah berkata kasar, telah berkata dengan suara tinggi, apapun yang telah terjadi. Kemudian akan ada memori atau ingatan yang muncul saat itu juga. Maafkan dan minta maaf kepada orang yang kita kasari. Jadi penting sekali kita melakukan ini supaya tidak menumpuk perbuatan buruk itu. Karena kalau kita bisa menyesali dan melakukan perbuatan, besok misalnya mau suara tinggi lagi, kita bisa ngerem. Oh ya, saya nggak mau lagi bersuara tinggi. Saya kemarin sudah pemaafan dan saya tahu tidak baik untuk bernada tinggi. Gitu ya. Dari Tanamasi, sis, apakah nama surga dengan Sukawawati? Maksudnya apa ya? Sukawati maksudnya ya sis ya. Jadi saya punya bagan 31 alam kehidupan. Di sini yang tadi disebutkan alam 33 itu adalah Tawatingsa. Jadi di atas, satu tingkat di atas alam dewa Catu Maharajika. Di situ Tawatingsa. Jadi kalau misalnya Sukawati itu adalah, setahu pengertian saya bukan praktisi fasih dari
aliran Mahayana, tapi yang saya tahu untuk Sukawati itu adalah Sudawasa. Ya, jadi di situ adalah alamnya para anagami, di mana di sana tidak lagi akan terlahir di alam-alam menderita, alam-alam manusia. Oke, Sukaparahita. Lalu apakah menjadi admin judi online termasuk mata pencaharian yang salah? Sekarang begini, pekerjaan sis itu jadi admin apa? Kalau niatnya adalah membohongi, dalam tanda petik, orang-orang untuk memasukkan uang ke sana, niat sis apa? Tergantung dari niat atau cetana, ya, atau niat dan keinginan kita apa. Kalau sis merasa daripada merasa bersalah, carilah pekerjaan lain yang tidak ada hubungannya dengan membuat orang menjadi miskin. Karena kita semua tahu judi itu membuat orang menjadi miskin. Dan kalau kita adalah bagian dari organisasi tersebut, maka itu bukanlah sesuatu hal yang baik. Jadi kalau sis Sukaparahita misalnya ada keluarganya, atau sis juga melakukan hal tersebut, sebaiknya mencari pekerjaan lain yang tidak ada hubungannya dengan menyakiti makhluk lain termasuk manusia, ya. Karena kalau manusia ini kita buat jadi miskin, kita pun akan terkondisi di suatu masa kita akan bisa menjadi miskin juga. Nah, kita kan nggak mau ya, semua orang pasti mau hidupnya itu berkecukupan, mau hidupnya itu baik. Jadi kalau kita tidak mau menjadi miskin, jangan lakukan hal tersebut. Oke, karena pertanyaan-pertanyaan sudah saya jawab, maka saya akan melanjutkan sutta ini. Kemudian Sunida dan Wasakara mengunjungi Sang Bagawa, dan setelah saling bertukar sapa berdiri di satu sisi dan berkata, "Sudilah Yang Mulia Gotama menerima makanan dari kami besok bersama dengan para biku." Dan Sang Bagawa menerima dengan berdiam diri. Mengetahui penerimaan beliau, lalu Sunida dan Wasakara pulang dan mempersiapkan makanan keras dan lunak. Ketika persiapan selesai, mereka memberitahu Sang Bagawa, "Yang Mulia Gotama, makanan telah siap." Kemudian Sang Bagawa setelah merapikan jubahnya di pagi hari, mengambil jubah dan mangkuknya, karena memang para biku itu kemana-mana mereka membawa mangkuk patah untuk menerima dana makanan. Pergi bersama para biku menuju tempat kediaman Sunida dan Wasakara dan duduk di tempat yang telah dipersiapkan. Kemudian Sunida dan Wasakara melayani Sang Buddha dan para biku dengan berbagai pilihan makanan keras dan lunak hingga mereka puas. Dan ketika Sang Bagawa menarik tangannya dari mangkuk, mereka duduk di bangku kecil di satu sisi. Dan setelah mereka duduk, Sang Buddha mengucapkan terima kasih kepada mereka dalam syair ini. Di tempat manapun para bijaksana bertempat tinggal, ia harus memberikan makanan kepada para pemimpin kehidupan suci yang berbudi. Para dewa di sana yang memberitakan persembahan ini, mereka akan menghormatinya untuk hal ini. Mereka menjaganya seperti seorang ibu terhadap putranya, dan ia yang dijaga oleh para dewa akan berbahagia selamanya. Oke, ada pertanyaan lagi. Sakyamiti, Sis Brenda, bagaimana ya cara membantu orang yang sering membenci karena merasa hidupnya sekarang susah? Dulu sering membantu adik kakak beradik, tapi sekarang merasa yang dibantunya tidak mau membantunya sekarang. Nah, ini harus diberikan pengertian ya bro atau sis ya, bahwa kalau kita membantu seseorang jangan pamrih. Jangan karena dulunya pernah menolong orang, sekarang kita berharap orang lain akan membalas membantu. Itu adalah ketulusan. Dan ini ada bagian dari kama, dari wipaka, hasil dari perbuatan masa lalu. Sehingga sekarang tidak membantu.
tidak dibantu maksud saya. Jadi kalau kita sudah membantu ya sudah, ikhlas. Jangan misalnya kita sudah oh ya saya ikhlas rela memberi sekarang 1 juta misalnya rupiah. Sudah, jangan dipikir lagi apakah nanti satu hari saya susah, saya berharap untuk mendapatkan bantuan. Tidak, karena apa yang sudah saya berikan ya sudah, itu sudah menjadi hak orang tersebut. Apakah orang tersebut akan memberikan saya pemberian di masa depan untuk membantu saya dalam waktu, misalnya dalam waktu-waktu sulit, ya saya tidak ambil pusing. Yang saya bisa lakukan adalah berhemat. Kalau sudah lagi tidak ada uang, ya jadi jangan sampai kita di dalam keadaan yang susah sehingga kita harus berharap orang lain memberi kepada kita. Jadi jangan berpikir kalau kita sudah menolong orang kita akan menerima balasan. Jadi kalau saya sudah memberi, sudah. Tapi ada masa di mana saya akan berhenti memberi. Misalnya kepada orang tersebut. Ya sudah, saya tidak merasa berkewajiban saya harus terus-menerus memberi. Karena banyak orang lain yang harus saya beri juga. Ya, jadi bro dan sis jangan berpikir kita sudah memberi maka kita akan mendapatkan pengembalian itu. Dari Janyu, sis jika kita seringkali merasa beruntung, apa itu bantuan guardian hasil dari karma baik? Ya jelas, kita merasa beruntung karena ada tumpukan perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Ya di masa lalu itu bisa berbuah sekarang. Kondisinya tepat nih, contoh misalnya, hari ini saya habis berdana kepada para biku di Wihara Jakarta Dhamma Cakra Jaya. Kita kirim aja makanan tanpa perlu hadir di sana karena kebetulan memang saya ada pekerjaan dan saya nanti tidak mau saya terlambat pulang gitu ya. Jadi saya kirim makanan. Kemudian bisa jadi hari ini juga saya menerima kebaikan dari orang lain dalam bentuk makanan atau dalam bentuk apa. Itu adalah perbuatan baik ini menjadi bibitnya ini sudah ada tapi dimatangkan oleh perbuatan baik kita. Jadi makanya kenapa di awal cinta malam ini saya membacakan sutta yang tadi itu karena di situ jelas-jelas Buddha sudah memberitahu kita bahwa pikiran, perbuatan, ucapan yang buruk ditinggalkan dan kita kembangkan dengan yang baik. Apapun kepercayaan kita itu akan kembali kepada kita pasti. Karena bibit kebaikan akan mengakibatkan kebaikan, buah kebaikan. Tapi kalau kita menanam bibit-bibit buruk, pasti buahnya juga buruk seperti itu ya. Jadi udah sering kali saya bahas tentang hubungan sila dan karma. Nah ini masih berhubungan dengan sila. Oke. Saya lanjutkan di sutta malam ini yaitu di Digha Nikaya 16. Ini pesan-pesan dari Buddha pada saat sebenarnya beliau itu hampir meninggal, hampir parinibbana. Kemudian Sang Bagawa bangkit dari duduknya dan pergi. Sunida dan Wasakara mengikuti persis di belakang Sang Bagawa dan berkata, gerbang manapun yang dilalui oleh petapa Gotama hari ini, gerbang itu akan dinamai gerbang Gotama. Dan pelabuhan manapun yang beliau gunakan untuk menyeberangi sungai Gangga, pelabuhan itu akan dinamai pelabuhan Gotama. Dan demikianlah gerbang yang dilalui Sang Bagawa untuk keluar, dinamai gerbang Gotama. Kemudian Sang Bagawa sampai di sungai Gangga. Pada saat itu, sungai Gangga sedang meluap hingga seekor burung gagak dapat meminum airnya. Dan beberapa orang sedang mencari perahu dan beberapa sedang mencari rakit. Dan beberapa sedang mengikat sebuah rakit untuk menyeberang ke tepi seberang. Tetapi Sang Bagawa secepat seorang kuat dapat merentangkan tangan beliau atau melipatnya lagi, lenyap dari tepi sebelah sini sungai Gangga dan muncul kembali di tepi seberang bersama para biku.
Dan Sang Bagawa melihat orang-orang itu sedang mencari perahu, mencari rakit, dan mengikat rakit untuk menyeberang ke tepi seberang. Dan mengetahui maksud mereka, beliau mengucapkan syair berikut ini di tempat itu. Ketika mereka ingin menyeberangi lautan, danau, atau kolam, orang-orang membuat jembatan atau rakit, namun Sang Bijaksana telah sampai ke seberang. Jadi kemudian luar biasa memang kemampuan dari beliau. Sungguh mendengar tentang sila awal saya mengenal belajar meditasi TUIM. Bagus sekali Sis Ucen, karena kalau kita sudah sama-sama Sis Ucen, kita semua sudah bersama-sama melakukan kebajikan, menjaga sila kita, maka ini juga menjadi perisai buat kita. Sis Janyu juga bertanya lagi, berarti dana makan sangga di Myanmar atau Sri Lanka saat ini itu dana di momentum yang tepat ya Sis, dan buahnya sangat besar. Itulah yang saya bilang Sis Janyu, tidak perlu kita berharap akan menerima buah dari perbuatan baik, karena pasti berbuah. Gak usah dipikir, wah kapan ya perbuatan baik saya habis berdana makan kepada sangga itu, kapan ya berbuahnya? Jangan, kita kalau sudah berdana, sudah ikhlas lepas. Jangan dipikirkan kapan nih hasilnya akan saya terima gitu ya. Jadi kalau kita sudah berdana, ya sudah, pasti kapan-kapan itu akan berbuah. Ya kita nggak usah berharap aja, pokoknya kita sudah memberi, titik, nggak usah pakai koma-koma. Niat baik saat mau memberi, niat baik saat memberi, dan perasaan baik, bahagia setelah memberi. Itulah 3 kondisi terbaik yang disarankan, dikatakan, diajarkan oleh Sang Bagawa. Lalu Sang Bagawa berkata kepada Ananda, mari kita pergi ke Kotigama. Baik Bagawa, jawab Ananda, dan Sang Bagawa pergi bersama para biku menuju Kotigama dan menetap di sana. Kemudian Sang Bagawa berkata kepada para biku demikian, para biku adalah karena tidak memahami, tidak menembus 4 kebenaran mulia, maka aku dan juga kalian sejak lama berlari dan berputar di dalam lingkaran kelahiran dan kematian. Apakah itu? Karena tidak memahami kebenaran mulia penderitaan, kita telah mengembara. Karena tidak memahami, ini kebenaran mulia yang pertama, tidak memahami penderitaan kita, apa itu yang muncul dari kehidupan kita. Kemudian tidak memahami kebenaran mulia asal mula penderitaan. Dari mana asal mula kita jadi menderita? Karena kita tidak mengerti, maka kita akan terus-menerus membenci, dendam, sakit hati, dan lainnya. Justru harusnya kita kikis saat itu. Nah kalau kita di TUIM, kita ada 6R atau 6R ya. Jadi kita bisa belajar untuk mengikis penderitaan-penderitaan ini. Lenyapnya penderitaan, kebenaran mulia yang ketiga, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Maka kita telah mengembara dalam lingkaran kelahiran dan kematian. Dan dengan pemahaman, penembusan terhadap kebenaran mulia penderitaan, asal mula penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan, maka keinginan akan penjelmaan telah terpotong. Dukungan terhadap penjelmaan telah dihancurkan. Tidak ada penjelmaan kembali. Nah, pada saat kita semua sudah bisa mengerti jalan mulia berunsur 8 dan 4 kebenaran mulia ini, maka kita bisa mengikis, memotong semua rangkaian-rangkaian kelahiran-kelahiran ulang ini. Demikianlah. Sadu. Oh ya, oke. Terima kasih sis. Oke, benar sekali sis Ucen. 6R bagus sekali dipraktekkan setiap saat bila ada perasaan, bila ada gangguan-gangguan yang muncul dalam kehidupan atau di meditasi. Nah ini bisa kita lakukan dengan mudah, ini resep yang sangat manjur.
Nah kemudian Sang Bagawa setelah mengatakan ini yang sempurna menempuh sang jalan. Setelah berbicara beliau mengatakan, tidak melihat 4 kebenaran mulia seperti apa adanya. Setelah lama melintasi lingkaran kehidupan demi kehidupan, hal ini telah terlihat. Pendukung penjelmaan tercabut, akar penderitaan terpotong, kelahiran kembali telah selesai. Jadi di awal dari pada saat saya membahas sutta ini, mengapa orang bisa melanggar sila? Karena adanya loba keserakahan, dosa kebencian, dan juga moha delusi. Menganggap semua itu adalah aku, milikku, diriku. Aku semua ada. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Ya bisa terjadi karena 3 hal ini masih erat sekali kuat. Nah itu sebabnya kenapa kita harus kikis terus. Terkadang kita tidak menyadari dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali yang terjadi. Saat sesuatu muncul dari penglihatan, pendengaran, hidung mencium, lidah mengecap, badan merasakan sentuhan, pikiran dengan objek pikiran. Saat itu ada kontak, sebelum terjadi perasaan kita langsung bisa lakukan 6R. Ya, supaya rangkaian-rangkaian kelahiran kematian ini tidak terjadi demikian. Dan kemudian Sang Bagawa selagi berada di Kotigama membabarkan khotbah terperinci. Ini adalah moralitas. Ini adalah konsentrasi atau penyatuan pikiran. Ini adalah kebijaksanaan. Konsentrasi atau penyatuan kepikiran ketika disertai moralitas akan menghasilkan buah dan manfaat besar. Jadi di sini memang dasar dari meditasi atau penyatuan pikiran atau konsentrasi adalah moral dulu. Sila dulu kita jaga nih dengan baik, maka kita bisa punya konsentrasi atau bisa meditasi, punya penyatuan pikiran yang baik. Gangguan-gangguan tidak akan banyak muncul seperti waktu di awal-awal kita bermeditasi. Karena apa? Silanya dijaga. Ini adalah pondasi paling penting untuk dijaga, menjaga sila atau kemoralan. Ini Sang Buddha berkali-kali bilang juga. Kebijaksanaan ketika disertai konsentrasi atau penyatuan pikiran akan menghasilkan buah dan manfaat besar. Bagaimana bisa muncul kebijaksanaan kalau kita tidak meditasi? Hanya ucapan-ucapan atau misalnya itu tidak masuk ke dalam. Jadi pada saat kita meditasi maka kebijaksanaan itu akan muncul. Ya, jadi demikian. Pentingnya hal-hal ini dan saling berkaitan. Pikiran yang disertai kebijaksanaan akan sepenuhnya terbebas dari kekotoran, yaitu kekotoran indriawi. 6 landasan indriawi ini, penjelmaan tidak akan lagi terlahir menjadi sesuatu, pandangan salah dan ketidaktahuan. Dan ketika Sang Bagawa telah menetap di Kotigama, yang selama yang beliau inginkan, beliau berkata, mari Ananda, kita pergi ke Nadika. Baik Bagawa, jawab Ananda. Dan Sang Bagawa pergi bersama sejumlah besar biku menuju Nadika, di mana beliau menetap di rumah bata. Jadi setelah dikatakan dengan, kelahiran kembali, Bagawa, Biku Salha dan Biku Ninanda telah meninggal dunia di Nadika. Kelahiran kembali di manakah yang terjadi setelah kematian mereka? Umat awam laki-laki Sudata dan umat-umat awam perempuan Sujata, umat awam lainnya, semuanya telah meninggal dunia di Nadika. Di manakah mereka terlahir kembali? Ananda, Biku Salha setelah menghancurkan kekotoran-kekotoran dalam kehidupan ini mencapai pengetahuan supernya sendiri, kebebasan pikiran yang tanpa kekotoran, kebebasan melalui kebijaksanaan, artinya mencapai arahat. Biku Ninanda dengan hancurnya 5 belenggu yang lebih rendah
telah terlahir kembali secara spontan dan akan mencapai nibbana dari sana tanpa kembali ke alam ini. Maksudnya Bhikkhu Ninanda menjadi seorang anagami karena menghancurkan 5 belenggu yang rendah. Jadi lahir di Sudawasa. Umat awam laki-laki Sudatta dengan hancurnya 3 belenggu dan melemahnya keserakahan, kebencian, dan delusi adalah seorang yang kembali sekali, yang akan kembali sekali lagi ke alam ini, artinya menjadi Sakadagami, kemudian mengakhiri penderitaan. Umat Sujata dengan hancurnya 3 belenggu adalah seorang pemenang arus atau seorang Sotapanna. Tidak mungkin lagi jatuh ke alam sengsara, pasti mencapai nibbana. Umat awam Kakuda dengan hancurnya 5 belenggu yang lebih rendah telah terlahir kembali secara spontan, mencapai nibbana dari sana tanpa kembali ke alam ini, juga di Anagami. Demikianlah Sang Buddha memberitahu Ananda dari mana orang-orang yang ditanyakan itu pergi setelah mereka meninggal. Ananda, bukanlah hal yang luar biasa bahwa seseorang yang hidup meninggal dunia. Tetapi jika engkau harus datang menemui Sang Tathagata untuk menanyakan takdir dari setiap orang yang meninggal dunia, itu akan sangat melelahkan Sang Tathagata. Oleh karena itu Ananda, aku akan mengajarkan engkau cara untuk mengetahui Dhamma yang disebut cermin Dhamma, yang seorang siswa Arya jika ia menginginkannya dapat melihat sendiri. Aku telah menghancurkan neraka, kelahiran kembali sebagai binatang, alam setan, semua kejatuhan, takdir buruk dan kondisi menderita. Aku adalah seorang pemenang arus, tidak mungkin terjatuh ke alam sengsara, pasti mencapai nibbana. Jadi harus mempunyai keyakinan yang tidak tergoyahkan. Ini sutanya saya sampai di sini yang ada hubungannya dengan kemoralan. Tapi saya mau membacakan sutta dari Kimattiya. Tadi Atanuwada sudah, Kimattiya Sutta. Tujuan apa? Setelah kita menjaga sila atau kemoralan, apa tujuan akhirnya? Demikianlah yang ku dengar, ini dari Anguttara Nikaya 10.1 Kimattiya Sutta. Tujuan apakah? Demikianlah yang ku dengar. Pada suatu ketika, Sang Bagawa sedang menetap di Sawati di hutan Jeta, Taman Anathapindika. Kemudian Yang Mulia Ananda mendatangi Sang Bagawa, bersujud kepada beliau, duduk di satu sisi dan berkata kepada beliau, "Bante, apakah tujuan dan manfaat dari perilaku bermoral yang bermanfaat?" Ananda, tujuan dan manfaat dari perilaku bermoral yang bermanfaat adalah ketidakmenyesalan. Nah, karena apa? Kalau kita menjaga sila, kita tidak akan menyesali apapun. Tapi kalau melanggar sila, maka bisa menyesal. Dan apakah Bante tujuan dan manfaat dari ketidakmenyesalan? Tujuannya adalah kegembiraan. Dan apakah Bante tujuan dan manfaat dari kegembiraan? Tujuannya adalah sukacita. Dan apakah Bante tujuan dan manfaat dari sukacita? Manfaat dan tujuan dari sukacita adalah ketenangan. Nah, ini semua mengarah kepada meditasi ya. Jadi apakah Bante tujuan dan manfaat dari ketenangan? Yaitu adalah kenikmatan dari hasil meditasi. Lalu apakah tujuan dan manfaat dari kenikmatan? Yaitu adalah konsentrasi atau penyatuan pikiran. Apakah tujuan dan manfaat dari konsentrasi atau penyatuan pikiran? Yaitu pengetahuan dan penglihatan pada segala sesuatu sebagaimana adanya. Jadi pada saat kita semakin lama semakin meditasi, makin dalam, maka kita akan bisa melihat rangkaian sebab musabab yang bergantungan itu muncul lenyap dengan tanpa dikontrol. Saat kita mengenali langsung kita kikis, maka dia berhenti, padam. Seperti itu bro dan sis. Dengan padam maka kita baru bisa mengalami pikiran yang berhenti, diam, bahkan berbahagia dari hasil meditasi itu, nibbana. Tujuan dan pengetahuan dari segala
Pengetahuan dan penglihatan pada segala sesuatu sebagaimana adanya adalah rasa tidak tertarik, dispassion dan disenchantment, tidak tertarik dan tidak punya keinginan. Dan apakah tujuan dari rasa tidak tertarik dan tidak punya keinginan? Adalah pengetahuan dan penglihatan pada kebebasan. Jadi tujuan dan manfaat dari perilaku bermoral atau menjaga sila ujungnya menjadi bebas. Nibbana. Inilah yang disebutkan di dalam sutta ini. Kimatthiya Sutta dari Anguttara Nikaya. Jadi bro dan sis jangan berpikir bahwa gak penting menjaga sila. Kalau ada orang yang bicara begitu, wah itu salah besar. Kenapa? Karena sila itu adalah satu hal yang paling penting yang harus dijaga supaya meditasinya baik, mencapai ketenangan, mencapai tidak tertarik dan tidak ada rasa tidak tertarik, dispassion dan tidak disenchantment itu tidak punya keinginan. Lama kelamaan pikiran kita jadi begitu seimbang, luar biasa. Ada kejadian apapun kita tidak lagi bereaksi. Dan ini adalah salah satu bentuk kebahagiaan. Karena orang mengatakan apapun tentang kita, kita sudah tidak lagi bereaksi. Terserah deh, mau apapun tidak menjadi masalah. Nah, kemudian ada satu sutta. Ini suttanya tidak panjang, akan mengakhiri seri cinta malam ini. Masih ada 8 menit, saya rasa cukup. Vasala Sutta yaitu manusia sampah. Kadang-kadang beliau itu untuk menekankan sesuatu, beliau mengatakan dengan cukup keras, tapi tujuannya adalah membuat penyadaran untuk orang-orang yang diberikan sutta ini. Demikian yang telah saya dengar. Pada saat itu Sang Buddha berdiam di dekat Sawati di hutan Jeta Wihara Anathapindika. Ketika hari menjelang siang, setelah mengenakan jubah dan mengambil mangkuk, Sang Buddha pergi ke Sawati untuk mengumpulkan makanan. Pada waktu itu, di rumah Brahmana pemuja api yang bernama Agika Barawaja, api dinyalakan dan benda-benda untuk kurban telah disiapkan. Kemudian Sang Buddha berjalan dari rumah ke rumah sampai ke tempat tinggal Brahmana itu. Melihat Sang Buddha mendekat, ia berteriak, "Berhentilah di situ, hai petapa gundul. Berhentilah di situ, hai petapa. Berhentilah di situ, hai manusia sampah." Kejam sekali orang ini mengatakan demikian kepada Buddha. Lalu Sang Buddha dengan tenang menjawab, "Oh Brahmana, dapatkah engkau mengenali manusia sampah? Dapatkah engkau mengetahui hal-hal yang membuat seseorang menjadi sampah?" "Memang tidak, oh Tuan Gotama, saya tidak dapat mengenali manusia sampah. Dan saya tidak mengetahui hal-hal yang membuat seseorang menjadi sampah. Karena itu Tuan Gotama, akan amat bagus bila engkau menjelaskan padaku mengenai hal ini." Lalu Sang Buddha meneruskan, "Baiklah wahai Brahmana, dengarkan baik-baik dan camkanlah kata-kataku ini. Siapapun yang marah, yang memiliki niat buruk, yang berpikiran jahat dan iri hati, yang berpandangan salah, yang penuh tipu muslihat, dialah yang disebut sampah." Wah, ini keras nih, benar. Tapi betul apa yang dimaksud Sang Buddha. Yang kedua, siapapun yang menghancurkan kehidupan, baik burung atau binatang, serangga atau ikan, yang tidak memiliki kasih sayang terhadap kehidupan, dialah yang disebut sampah. Yang ketiga, siapapun yang merusak atau agresif, suka menyerang di kota dan di desa, dan dikenal sebagai perusak atau penjahat yang kejam, dialah yang disebut sampah. Yang keempat, siapapun yang mencuri apa yang dianggap milik orang lain, baik yang ada di desa atau hutan, dialah yang disebut sampah. Yang kelima, siapapun yang setelah berhutang lalu menyangkal ketika ditagih dan menjawab pedas, "Aku tidak berhutang padamu," dialah yang disebut sampah. Yang keenam, siapapun yang berkeinginan mencuri walaupun benda tidak berharga,
lalu mengambil barang itu setelah membunuh orang di jalan, dialah manusia sampah. Yang ketujuh, siapapun yang memberikan sumpah palsu untuk kepentingannya sendiri, untuk kepentingan orang lain atau untuk mendapatkan keuntungan, dialah manusia sampah. Yang kedelapan, siapapun yang mempunyai hubungan gelap dengan istri, famili, atau temannya, baik dengan paksaan atau karena suka sama suka, dialah manusia sampah. Kesembilan, siapapun yang tidak menyokong ayah atau ibunya yang sudah tua dan lemah, padahal dia hidup dalam keadaan berkecukupan, dialah manusia sampah. Kesepuluh, siapapun yang menyerang atau mencaci maki ayah, ibu, saudara kandung, atau ibu mertua, dialah manusia sampah. 11. Siapapun yang dimintai nasihat yang baik, tetapi malahan mengajarkan apa yang menyesatkan atau berbicara dengan tidak jelas, dialah manusia sampah. Ke-12, siapapun yang munafik, yang setelah melakukan pelanggaran, kemudian ingin menyembunyikannya dari orang-orang lain, dialah manusia sampah. 13. Siapapun yang setelah berkunjung ke rumah orang lain dan menerima keramah tamahan di sana, tidak membalasnya dengan sikap serupa, dialah manusia sampah. 14. Siapapun yang menipu pertapa, biku, atau guru spiritual lain, dialah manusia sampah. Ke-15. Siapapun yang mencaci maki dan tidak melayani petapa atau biku yang datang untuk makan, dialah manusia sampah. Secara tidak langsung Buddha mengatakan Bharawaja ini adalah manusia sampah karena dimaki-maki. Yang ke-16, siapapun yang karena terperangkap di dalam kebodohan memberikan ramalan yang tidak benar demi keuntungan yang sebenarnya tak berharga, dialah manusia sampah. 17. Siapapun yang meninggikan dirinya sendiri dan merendahkan orang lain, pongah dalam kesombongannya, dialah manusia sampah. 18. Siapapun yang suka memicu pertengkaran, yang kikir, mempelit maksudnya, memiliki keinginan-keinginan jahat, iri hati, tidak tahu malu, dan tidak menyesal kalau melakukan kejahatan, dialah manusia sampah. 19. Siapapun yang menghina Sang Buddha atau siswa-siswanya, baik yang telah meninggalkan keduniawian atau para biku maupun perumah tangga biasa, dialah manusia sampah. Hati-hati, jangan suka menghina siapapun, terutama Buddha, para biku, murid-murid yang menjadi perumah tangga pun kalau dihina itu menjadi manusia sampah. 20. Siapapun yang berpura-pura arahat padahal sebenarnya bukan, dia benar-benar penipu hina terbesar di dunia ini, sampah terendah dari semuanya. Demikian telah kujelaskan siapa yang merupakan sampah. 21. Bukan karena kelahiran orang menjadi sampah, bukan karena kelahiran pula orang menjadi brahmana mulia. Oleh karena perbuatanlah orang menjadi sampah, dan oleh karena perbuatan pula orang menjadi brahmana. Jadi Sang Buddha tidak pernah membeda-bedakan kasta-kasta, walaupun beliau adalah seorang putra raja, tapi siapapun yang mau belajar kepada beliau, murid-murid beliau itu, biku-biku yang mau menjadi biku dalam lindungan beliau itu, beliau ajarkan walaupun kasta yang terendah sekalipun. Ini yang dimaksud. 22. Kini dengarkanlah, akan kuberikan suatu contoh. Ada seorang anak laki-laki dari kasta rendah yang bernama Matangga dari kasta Sopaka. 23. Ia mencapai puncak kejayaan, dan sesudah itu para ksatria, brahmana, dan orang-orang lain datang untuk melayaninya. 24. Setelah menghancurkan nafsu-nafsu duniawi, ia memasuki jalan mulia dan mencapai alam Brahma. Kasta tidak dapat mencegahnya terlahir di alam surgawi. Betul sekali. 25. Para brahmana yang mengenal Weda dengan baik dan terlahir di keluarga yang hafal
melakukan perbuatan-perbuatan jahat, mereka bukan hanya ternoda di dalam kehidupan ini saja. Di dalam kehidupan yang akan datang pun mereka akan terlahir di dalam keadaan yang menderita. Kasta tidak dapat mencegah mereka ternoda atau terlahir di dalam keadaan yang menderita. Setelah Sang Buddha berbicara, Brahmana Agika Barawaja berseru, "Sungguh menakjubkan Yang Mulia Gotama, sungguh luar biasa Yang Mulia Gotama. Sebagaimana orang menegakkan apa yang telah terjungkir balik, atau mengungkapkan apa yang tadinya tersembunyi, atau menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat, atau memberikan sinar penerangan di dalam kegelapan, sehingga mereka yang memiliki mata dapat melihat benda-benda. Demikian pula, kebenaran telah dijelaskan oleh Yang Mulia Gotama dengan berbagai cara. Oleh karena itu, saya berlindung kepada beliau, pada damanya dan sangganya. Saya mohon Yang Mulia Gotama berkenan menerima saya sebagai siswa awam yang sejak saat ini telah menyatakan berlindung padanya seumur hidup." Saya membaca ini selalu merinding karena pada saat diberikan pencerahan seperti itu yang tadinya sepertinya keras ya dibilang manusia sampah, tetapi Barawaja ini akhirnya menjadi Sotapanna karena beliau langsung punya keyakinan kuat terhadap Sang Buddha seperti itu. Demikianlah sutta malam ini tentang Wasala Sutta, tentang manusia sampah. Huang Ai Ling, malam sis, sutta yang sis baca bisa dibaca secara online nggak? Jelas, ini saya baca dari online. Saya sering membacanya, saya mencari gitu ya di Dhammacita atau di kalau yang Wasala Sutta ini saya baca dari Samaggipala. Jadi ini semua online. Saya tidak menyimpan sutta-sutta ini, tapi kalau saya mau membahas sesuatu saya mencari di online. Sutta-sutta apa gitu yang tepat untuk dibacakan. Ya, jadi ini semua ada di online. Nanti sis Huang Ai Ling bisa mendengarkan kembali sutta mana yang saya baca, lalu akan bisa dilihat di online, di Google gitu ya. Nanti akan keluar seperti itu. Dengan demikian sudah seri ke-6, seri Cinta Tentang Sila, saya akhiri malam ini. Hari Senin depan kita akan membahas yang lainnya. Sebetulnya saya sudah punya ide mau membacakan sutta apa, tetapi bila bro dan sis punya sutta yang ingin, misalnya pengen tahu sis Brenda, saya pengen sis Brenda bahas dong tentang sutta tertentu gitu ya, WA ke saya 0816 764 510, kemudian atau chat di DM saya di Brenda Imekre di Instagram, lalu minta mau dibacakan sutta apa, saya akan bacakan. Karena bro dan sis, kita akan mendengarkan sutta, mendengar dari orang yang membacakan, bukan saya pintar, bukan saya apa, tetapi dengan mendengar kita akan lebih bisa meresap. Itu sudah ada suttanya, seperti yang Sang Buddha katakan. Ya, jadi demikianlah, silakan mengajukan sutta mana tentang apa yang ingin bro dan sis saya bacakan, sehingga nanti saya akan cari sutta-suttanya yang berhubungan. Saya akan hadir di 2 seri cinta 10 dan 17 Juni. Semoga tidak ada halangan. Tapi saya akan absen di 24 Juni dan juga tanggal 1 Juli karena akan retret di Bali. Sehingga saya tidak bisa hadir di seri cinta di 24 Juni dan 1 Juli. Ya, tapi masih Wiranugraha Sutta tentang Perang Dunia. Ada nggak sis? Sutta tentang perang tuh ada. Tapi apakah itu bermanfaat bagi kita? Nanti kalau misalnya bro dan sis mau, bro Wiranugraha, saya akan cari ya. Kalau sutta itu bermanfaat bagi kita, saya akan bacakan. Tapi misalnya
Sis Brenda, bahas dong tentang Rusia melawan apa gitu ya, misalnya ya. Saya tidak bersedia. Karena apa? Tidak ada gunanya untuk pikiran kita membahas perang-perang yang itu hanya menimbulkan loba, keserakahan, dosa, kebencian, dan delusi, moha, menganggap aku. Dan itu tidak ada hubungannya dengan pikiran batin kita yang kita belajar untuk murnikan supaya kita tidak terjebak di dalam kebencian, keserakahan, dan delusi ini. Jadi saya lebih suka membacakan suta-suta yang ada hubungannya dengan pemurnian batin. Ujungnya tuh ke sana, bro dan sis. Ya, jadi seperti itu. Saya berterima kasih untuk kehadiran bro dan sis dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Jadi semoga bermanfaat. Saya catat dulu permintaan dari Bro Wira, Perang Dunia ya. Kalau itu bermanfaat saya akan cari dan baca. Tapi kalau tidak, saya tidak akan cari dan saya baca dulu, saya cari dulu ya bro ya. Oke. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang saya pernah lakukan keliru, baik di masa kehidupan ini maupun di masa kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, termasuk alam semesta berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi Dhamma. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk dan alam semesta berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Oke, maksudnya Bro Wira untuk menghindari terjadinya perang. Siap. Kalau begitu saya akan cari, semoga ketemu sutanya ya Bro Wira ya. Nanti kita akan bahas di seri cinta minggu depan. Maha Anumodana Mami, sama-sama Bro Henry. Kita akan jumpa lagi. Doakan saya sehat ya. Kalau saya sehat pasti saya bisa terus-menerus hadir di seri cinta. Sampai jumpa di seri cinta berikut-berikutnya.